Kurban yang diartikan secara harfiah adalah menyembeli binatang. Ternyata kurban itu binatang sasarannya. Apa maknanya? Maka materi khutbah yang ingin saya sampaikan kepada kita sebagai si penerangan, pakai ingat, yang dari itu makna dan hakikat kurban. Nasabah Idul Kurban sudah di ambang pintu. Mega mopa surah-surah seleta de nama karubah. Maka dari itu kita akan berikan pemahaman yang sesungguhnya makna dan hakikat kurban seperti apa. Nasabah masih banyak kita dengar napa pada reke ya rosinge kurban dengan naik haji. Itu beda. Dari yang kalinya makada depai di mamputa. Jangan disejajarkan kurban dengan haji. Haji di situ manis tata'ah bagi yang mampu. Nah, hadis yang menyampaikan ke kita tentang kurban, man wajal sa'atan, siapa yang punya, yang ada kemauan. Dari sini kemauan alias iman, bukan kemampuan. Kalau kita berpikir secara logika, nareku engka matoreke kemauanta, niatta untuk berkorban setiap tahun bisa. Saya sudah hitung dalam setahun itu 360 hari. Cukup kita sisipkan saja 5.000 rupiah setiap hari, misalnya paling madodo niro sudah terkumpul uang 1.800.000 rupiah. Oh, di makarobah kambing dan juga bisa berfungsi dengan 1 ekor sapi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk pada makna dan hakikat kurban, di sini ada yang perlu kita luruskan supaya jangan lagi ada yang salah paham tentang yang mana paling afdal berkurban berkongsi 7 orang. Di sini ada yang mengatakan 7 orang, bukan 7 kakak. Ternyata di sini dalam riwayat hadis riwayat Abu Dawud, kalau Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, sininna rupatawi, inna ala kulli ahli baitin, majapunna setiap di rumah tangga, pikulli am, tungkat tahun, uduhiyah, engkalalu ki makarobah. Dari disinilah dipahami ulama kita bahwa berkurban sebenarnya itu standarnya adalah 1 rumah tangga. Jadi yang tepatnya di situ kalau kita berkongsi 1 ekor sapi itu 7 kakak. Itu standar. Boleh lebih. Jadi jangan diartikan secara sempit maka ada 7 orang, 7 kakak. Ini dasarnya dari hadis riwayat Abu Daud. Jadi atas nama kepala rumah tangga, maco ini beneta anakta. Yang penting isi rumah tangga kita itu terkapar semua. Tambah mana Pak? Ini supaya jangan lagi ada yang salah paham tentang kegait tongeng 1 orang kah atau 1 kakak. Ini sudah jelas hadisnya dari hadis riwayat Abu Daud. Itu standar. Ya, itu standar. Boleh 1 kakak berapa ekor sapi. Tapi ini tanda pentingnya resenge makarobah, jangan lewatkan. Apa tujuan daripada berkorban? Kalau Rasulullah SAW, ala innal uluhiyata, ingat, majapunna tu resenge makarobah, situjen-tujen nanti nikahnya akurban, minal a'malil munjiyah, suatu amalan dipangkaukan 4 tolak bala. Tunajir
sahibiat min syarid dunia wal akhirat. Ia tu kau baik patolak bala poler sini na jakna lino makoto projana akhirat. Apakah kita tidak ingin megal surah-surah selatan mek buat tolak bala setiap malam Jumat mak baca-baca dan seterusnya megang yang kosong na itu. Nareko mek mungkin pat tolak bala tidak sesuai dengan petunjuk para nabi itu tertolak. Tapi nareko mek mungkin pat tolak bala amalkan pat tolak bala sesuai dengan petunjuk para nabi insyaallah pat tolak bala. Jadi intinya lebih baik kita dengarkan hadis Nabi pat tolak bala daripada yang kalinya bacana sandroy. Sandro tidak ada jaminan. Bahkan nareku itu beri ada nasandroy bisa mengantar kepada kemusyrikan. Kita ini sebagai orang Islam, pegangan kita adalah Al-Quran dan hadis. Kalau tidak mau sesat hidupnya, nah pedangi Nabi taraktu fikum syai'aini utarokum buat dua pusaka inta masaktum bihima nareko on kamu ku makatani masjid dua lang tadillu abada dena tunukusa selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnatu Rasulullah. Akurannya si wa sunnah Nabi dan termasuk kurban ada sunnah Nabi yang dirintis oleh kakeknya beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan beliau lanjutkan disyariatkan kepada kita sebagai umatnya nasabah kurban itu manfaatnya luar biasa. Ali Nabi ta rampai makada kurban itu patolak bala di sesena tongke makaroba. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjut daripada itu manfaat daripada kurban. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu yang terputus. Apa makna dari ayat ini? Saya garis bawahi dari lafaz fasholli li rabbika wanhar. Pugau sempajange nenia akarobaki. Pahamilah bahwa salat dari kata wasalah agak bertanda alat hubungan antara hamba dengan Allah. Jadi mas sempajaki. Jadi itu sempajangnya dari akar kata wasalah alat hubungan, alat komunikasi antara hamba dengan Allah. Jadi bertanda nasuro ki Allah Ta'ala pugau sempajangnya supaya lancar komunikasi kita, lancar hubungan batin kita antara ini si puapangi. Magi nasuro ki Allah Ta'ala untuk memperlancar komunikasi talorialena. Nah sabab puraneseng Allah Ta'ala makada sininna kebutuhanna ataku oleh mana dari ia. Kita ini tidak ada apa-apanya Pak. Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Urang apa suki poler wana indokta. Allah telah mengeluarkan kita dari perut ibu. La ta'lamuna syai'a, dek gaga sewa-sewa risen, nol semua. Apa yang Allah berikan ke kita? Modal simula jaji poler pangem as-sam'a wal absara wal afida. Parangkalinya pak kita sibuati ia itu modal nerengi puangnya simula jaji. Kita ini miskin semua awalnya, bodoh semua awalnya. Jadi nalorengi puang Allah Ta'ala sambung hubunganmu kepada saya, sambung hubunganmu kepada saya. Jadi sholat itu adalah hubungan batin antara ini si puangnya. Saya berikan contoh sesama manusia saja, kalau lancar komunikasi kita alias kita akrab macaweki pasti ada sesuatu, ada timbal baliknya. Itu contoh. Apalagi kalau hamba dengan Khaliknya, pencipta, membangun hubungan secara intens, membangun hubungan secara akrab, tidaklah mungkin Allah tidak berikan kebutuhan kita. Nareku mak depe kiri puangnya. Jadi ia tu sitonganna sempajangnya
Nah pancajingi sempajang puangnya untuk memperlancar semua kebutuhan dan keinginan kita. Karena kita datang di muka bumi ini, dek gaga itu agaga. Nah puangnya mana tuh pegang kaki? Puang mana pegang kaki? Lewat apa? Lewat rahmat dan berkah. Lewat rahmat dan berkah. Jadi dari komagasing sempajatta, insyaallah lancar rahmat. Saya kasih perumpamaan. Rahmat itu sama dengan zaman digital sekarang, online. Coba kita bayangkan, kita hayati. Kita bisa mentransfer uang di ATM. Bisa sampai di rekeningnya orang. Hanya nomor saja ditindis-tindis. Oh, dingin lete duit. Ini temuan manusia. Ini temuan manusia sekarang. Kita sudah bisa yakin bahwa huruf itu tanda-tanda apakah di HP kita atau di ATM. Oh, dingin tama duit eri rekeningnya tahu. Demikianlah juga gambarannya. Angka salat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Perbaiki itu, insyaallah lancar rahmat. Apa arti rahmat? Apa arti berkah? Rahmat adalah anugerah Allah, Pak bere poler kuangnya dapat menenangkan hati, menenteramkan jiwa dan mencaipat tolak bala. Bahkan kapan rahmat lancar masuk ke dalam tubuh kita, insyaallah sukses dalam segala hal. Apapun dikerjakan tangan kita, omongan kita, insyaallah napa barakah puangnya. Inilah contoh dan inilah bukti. Jadi sholat perbaiki. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua, makna wanhar. Kenapa dipaketkan di sini fasalli lirabbika wanhar? Pugau sampajangnya denia makarobaki. Apa rahasia kurban? Kurban yang diartikan secara harfiah adalah menyembeli binatang. Ternyata kurban itu binatang sasarannya. Apa maknanya? Ada di dalam tubuh kita adalah nafsu binatang. Ia perlu dipaham. Magirna suruh ki Allah Ta'ala makaroba olokolo. Ternyata hubungannya Pak, ada nafsu binatang dalam tubuh kita. Ia nama pan rasa-rasa makokwe. Jadi nafsu binatang dengan nafsu setan. Ada 4 nafsu dalam tubuh kita. Nafsu hayawaniyah, nafsu nabatiyah, nafsu setania, dan nafsu insaniyah. Nah untuk kesempatan ini hanya 2 saja. Nafsu hayawaniyah, jiwa binatang ada dalam tubuh kita, dan nafsu setania juga ada dalam tubuh kita. Inilah hubungannya dengan kurban. Jadi nareko makarobaki berarti logikanya igere nafsu binatangnya di tubuh ta dan niat nafsu setannya. Tapi nareko ipalabo matu esok karobai berarti engke parakai setannya si bawa olokolo si olokolo dari watakaleta. Maka jangan heran kalau masih banyak bersifat binatang, tingkah laku binatang dan setan dalam kehidupannya, karena alienatomu parakai. Ini yang jarang diungkapkan di kalangan masyarakat kita. Mari kita buktikan. Nafsu hayawaniyah, jiwa binatang yang bersemayam dalam tubuh kita ada 2. Bahimiyah dengan syabuiyah. Bahimiyah adalah sifat binatang jinak. Kita lihat ayam, kambing, sapi, dari kotuli pandai maka cucu tuh jinak sama kita. Buktinya engkau rupa tahu narek kotulirenya agak-agak tuli pandai tuli mak depet turi idi maka cucur idi mapator idi. Itulah gambaran nafsu binatang. Itu bahimiyah. Yang kedua, nafsu binatang yang bersifat syabuiyah, binatang ganas, binatang buas. Mana contohnya? Harimau, buaya. Kalau ada harimau, ada buaya, yang harap aman. Ternyata jiwa binatang buas dalam diri manusia, apa ya? Manusia atau orang yang rela membunuh saudaranya. Sepertilah contoh Israel dengan Palestina. Israel itu binatang buas, binatang ganas, biadab, tidak peri kemanusiaan. Itu contoh binatang buas. Nah, bukan saja Israel,
banyak di desa juga seperti itu. Jadi contoh, binatang buas rela dia jagur si bona, nagajan, nono, itu binatang buas. Nah, itulah semua amalan apakah yang bisa kita amalkan supaya itu digerei. Binatang buas itu gerei, maknanya akar walalo Pak Bu. Itu maknanya. Jadi ini perlu dipahami, ini tinjau para ulama-ulama sufi. Dan memang kalau kita telusuri logikanya masuk akal. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi nafsu syaitaniyah. Ini juga harus kita sembeli melalui nanti hari Idul Adha dan seterusnya. Nafsu setan suka mengolok-olok, suka mengadu domba, menggibah, memfitnah. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu nafsu setan, dan itu juga harus kita gerei, potong dia. Jadi sifat-sifat setan yang ada dalam tubuh kita itu kesempatan hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik, Pak. Inilah yang dirintis baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai Rasulullah cucunya, karena beliau adalah cicit dari Nabi Ibrahim. Dia lanjutkan, ternyata sangat bermanfaat pada umatnya Rasulullah sampai menjadi kewajiban bagi jamaah haji untuk melontar jamrah di Mina. Ini semua, ini perlu kita pahami bahwa apa yang dirintis Nabiullah Ibrahim itu berkaitan dengan kemaslahatan manusia sekarang, dan lebih khusus lagi kemaslahatan umatnya Rasulullah SAW di masa kini. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Jadi saya mengamati dari beberapa hadis itu, rugi ki punna batua pala pasang Idul Adha ka talu yang mutasrik natene ni karuban sana rugita. Teki herangi punna jayangan balang ngolok ilalang setahun. Nah sahabat kita tonji tena anggau kang pastoran anak bita. Ini yang perlu dipahami. Jadi jangan samakan kurban dengan haji. Kan biasa saya dengar di masyarakat kita, tania pi bansata makaro bade pagagoleta, tapi motorona telu apa mondor ya sebolana. Saga bensin na pakai, HP-nya mak juta bahkan puluhan juta, saga pulsa na andre, itu bukan berarti tidak mampu. Ini logikanya. Allah tidak buta kok, Allah tidak tuli kok. Hati-hati ngomong seperti itu. Pilih man rasa-rasa gitu kalau kita tidak mau ikuti petunjuk yang ada.